Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dai, pengurus Ustadz Farid Tokba yang kami cintai, Ustadz Bukhari Muslim yang kami hormati, alhamdulillah bisa mendampingi kita bersama. Kajian ke-16 di Daurah Online Dai Madani. Yang ini alhamdulillah bisa hadir Ustadz Farid Ahmad Tokba bersama kita. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Farid yang hormati, kami persilakan ya kita melanjutkan pendalaman dari tauhid. Ini sudah bagian yang kelima hari ini kita, dan kemarin kita sudah diberikan banyak materi. Nanti insya Allah akan kita perdalam saat ini. Kami persilakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Wa ni fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu peserta kajian online lewat Zoom di Parmusi, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian surat Al-An'am ayat yang ketiga. Hanya saja memang kelebihan waktu kita ini adalah pertama sedang diuji oleh Allah dengan COVID-19, sehingga untuk itu diperlukan kesempatan terlebih mendalami lagi ilmu akidah, karena akidah itu bukan cuma sekedar ilmu, tapi juga butuh praktek, dan prakteknya itu dalam kesulitan. Yang insya Allah nanti kita bisa dapat masukan dari Ustadz UBM untuk pengalaman yang luar biasa dalam kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang kedua adalah persiapan untuk menghadapi Ramadan, bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Mudah-mudahan sisa waktu yang beberapa hari ini Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum biasanya mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu senantiasa berdoa ya, dalam doa-doa mereka untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, karena Ramadan ini memiliki kelebihan yang tidak ada pada kesempatan yang lain. Ibnu Rajab menyebutkan 3 hal keutamaannya. Yang pertama, karena faktor keutamaan tempat ya. Tempat ini biasanya kalau kita lihat orang Islam berebut untuk datang ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Aqsa, karena di sana ada keutamaan tempat. Sekali salat di Masjid Haram itu sama dengan 100.000 kali salat di tempat kita. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat di tempat kita. Sekali salat di Masjid Aqsa 500 kali salat di tempat kita. Karena di situ ada keutamaan tempat. Nah, kemudian yang kedua, pelipat gandaan amal saleh itu, pahala itu disebabkan karena keutamaan amal. Nah, kalau saja kita bisa menghatamkan Al-Quran menurut ketetapan Nabi itu 3 hari sekali, pada bulan Ramadan itu harus diusahakan untuk lebih intens ya, bisa menghatamkan Quran. Bahkan Imam Syafi'i bisa menghatamkan sehari 2 kali. Ya, karena Ramadan itu selalu terkait dengan Al-Quran. Nah, kita bisa menghatamkan Quran sehari 10 kali. Caranya gimana? Khatamkan membaca Qul Huwallah 30 kali. Gitu. Karena 3 kali khatam Qul Huwallah sama dengan khatam Quran pahalanya. Nah, itu karena keutamaan amal. Nah, begitu pula orang yang duduk sholat berjamaah di masjid atau di rumah,
dalam kondisi sekarang ini, social distancing, itu ketika habis subuh jangan kemana-mana, duduk fokus, zikir, baca Quran, mengkaji ilmu Islam sampai matahari terbit. Kira-kira sekarang jam 6, jam 10 lah. Kemudian salat syuruk 2 rakaat. Itu sama dengan pahala haji dan umrah. Ya, luar biasa itu keutamaannya. Karena keutamaan amal itu. Lagi sekarang di lockdown ya Saudi itu mungkin haji tahun ini berkemungkinan untuk tidak ada. Karena kegiatan umrah juga sudah dihentikan. Nah, itu karena keutamaan apa? Amal. Nah, yang ketiga keutamaan waktu. Ya, waktu. Ya, orang kalau melaksanakan amalan-amalan di 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Rasulullah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan pakaiannya, dengan senjatanya, dengan perlengkapannya, tidak pulang kecuali apa namanya, berarti mati syahid. Itu karena keutamaan waktu 10 Dzulhijjah itu. Nah, kata Ibnu Rajab dalam kitab Bughiyatul Insan fi Wadhih Ramadan, Ramadan ini mengandung 3 keutamaan itu. Makanya kita harus maksimalkan untuk bisa efektivitas kegiatan kita pada bulan Ramadan sampai kemudian selesai Ramadan insyaallah. Makanya malaikat Jibril di dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad mengingatkan kepada kita semuanya pada saat beliau datang menjumpai Nabi SAW mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan wan salakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Kata malaikat Jibril di hadapan Nabi, celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan sampai selesai Ramadan tapi tidak terampunkan dosa-dosanya. Celaka hamba seperti itu. Kata malaikat Jibril, Nabi pun mengatakan amin. Maka jangan sampai kita kenanya amin Nabi Muhammad SAW. Nah itu barakallahu, itulah kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita diberkahi pada bulan Sya'ban ini sampai kemudian masuk pada bulan Ramadan beberapa hari lagi. Barakallahu itu sekadar pengantar untuk kita akan masuk pada ayat yang ketiga. InsyaAllah karena belum ada pertanyaan nanti kita tunda pada akhir pertemuan kita kalau memang ada pertanyaan. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah ya yang disembah di langit dan di bumi, mengetahui rahasiamu dan apa yang kamu tampakkan dan mengetahui apa yang kalian perbuat. Barakallahu, kita berharap peserta kajian ini bawa Al-Quran. Jadi kalau ingin mengetahui penjelasan lebih terhadap ayat ini, silakan dilihat juga surat Az-Zukhruf ayat 84. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Dialah Allah yang di langit, yang disembah di langit dan juga disembah di bumi. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana dan maha berilmu. Ya. Jadi penjelasan ayat yang ketiga ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah apabila kita mengenalnya lebih dekat. Ya, makanya di dalam surat Fatir ayat 28 Allah katakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Nah, ilmu tentang apa ini? Nah, ilmu tentang Allah SWT. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Ya, lanjut, Ustaz. Ya, jadi ilmu yang tentang Allah adalah ilmu tauhid, dan yang kedua adalah ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah, ya ilmu syariah ini. Ya, makanya
Allah menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan orang itu berada dalam kesesatan. Di manusia hanya dua pilihan, mengikuti aturan Allah, maka dia berada dalam kebenaran, atau dia melanggar ketetapan Allah itu sehingga beralih dengan pendapat manusia, keinginan-keinginan hawa nafsu dan macam-macam itu, maka akan berada dalam kesesatan. Makanya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 Allah mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau, Muhammad, di atas syariat yang mengandung perintah ini, maka ikutilah syariat itu. Karena itu datang dari Allah, ikutilah syariat itu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ya, makanya sekalian, segala bentuk pikiran, aturan, undang-undang, apapun yang dihasilkan oleh manusia, kemudian bertentangan dengan aturan Allah, pastikan itu muncul dari hawa nafsu. Maka kita dilarang untuk mengikutinya. Maka itu di dalam ajaran Allah itu semuanya isinya ilmu. Silakan dirujuk kepada surat Al-Imran ayat 18. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya Allah yang bersaksi, dan persaksian Allah pasti benar, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian para malaikat juga begitu pula bersaksi. Ya. Kemudian siapa lagi ketiga? Orang berilmu. Ya, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang berilmu yang kemudian menegakkan ilmunya secara benar dengan penuh keadilan. Apa ilmunya itu? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah SWT yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, ayat ini sangat agung sekali yang mengungkap tentang pujian Allah, ya, kepada dirinya sendiri yang paling tahu tentang dirinya, kemudian para malaikat yang diutus oleh Allah yang tidak pernah melanggar Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, kemudian dalam surat Tahrim, bahwa Allah SWT merintahkan malaikat yang malaikat itu tidak pernah melanggar Allah dan mereka menjalankan apa yang diperintahkannya. Ya, makanya pengenalan kita tentang Allah inilah yang harus kita kuatkan. Makanya kenapa alasan kita mengkaji surat Al-An'am, karena surat Al-An'am ini adalah surat akidah yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Nah, di antaranya ayat ini yang sedang kita bahas, yaitu ayat yang ketiga surat Al-An'am ini, untuk supaya kita ketahui bahwa hanya Allah lah yang disembah di langit, hanya Allah lah yang disembah di bumi. Ya, makanya pengetahuan kita tentang Allah yang harus kita kuatkan. Jika orang mengenal Allah, maka dia akan melakukan apa yang Allah inginkan, ya, dari syariatnya itu. Makanya ada dua keinginan Allah, al-irada kauniyah dan al-irada asy-syar'iyyah. Al-irada kauniyah itu ketetapan Allah yang berlaku pada semua. Apa ciptaannya ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, kata babahu maqadir al-khalaiqi qabla khalaq samawati wal ardi bi 50 sanah. Allah mencatat ya, semua ciptaannya, ketetapan ciptaannya itu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Begitu kata Nabi dalam riwayat Muslim. Ya, itulah ketetapan bahwa kita hari ini sedang mengalami
COVID-19, wabah, corona, ini semua tidak lepas daripada takdir Allah. Itu namanya apa? Kauni, yang tidak akan bisa dirubah kecuali dengan doa. Ya, mudah-mudahan suara saya masih didengar ya. Nah, barakallahu saudara sekalian, itulah real kauni. Bapak diciptakan laki, tuh Mbak Sauda diciptakan perempuan. Ya, kalau saya disuruh milih mau laki atau perempuan, saya milih perempuan. Kenapa? Perempuan lebih mudah masuk surganya. Ya, kalau laki sulit ya. Tanggung jawabnya banyak. Makanya sekalian, tapi itu kehendak Allah. La yas'alu amma yaf'al. Wa yus'alun, Allah tidak pernah bisa dipertanyakan apa yang dia lakukan. Tapi kita yang akan diminta bertanggung jawab. Nah, bentuk ciptaannya yang macam-macam itu kehendak Allah yang tidak bisa dipertanyakan. Mengapa wajah kita begini, mengapa wajah itu begitu. Ya, mengapa kemudian yang ini tinggi, yang itu pendek. Semua itu kehendak Allah. Ini namanya irada kauniyah. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban dan aman. Tetapi yang kedua, al-irada syariah. Al-irada syariah itu ketetapan syariat Allah ini. Ya, makanya harus kita pahami apa maunya Allah. Itulah mana yang haram, mana yang halal, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita pelajari untuk kita taati. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh laki mukmin dan perempuan mukminah kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan kemudian kita pilih-pilih. Kita mengatakan innamal qaul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap orang beriman kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkan, mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ya. Nah, memahami dua hal ini, memahami tentang kehendak Allah, memahami tentang syariat Allah. Inilah yang harus kemudian menjadi pemahaman kita yang seutuhnya agar kita memahami tentang apa dibalik semua itu. Makanya para ulama membagi tiga. Orang yang berilmu tentang Allah dan syariat itu ada tiga. Yang pertama, alimun billah wa alimun bisyariatillah. Orang itu paham tentang Allah, itulah tentang tauhidnya. Ya, untuk yang kedua ini, pahami tentang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, sampai kita paham tentang Allah. Nah, yang kedua, pahami tentang syariat Allah. Ya, Al-Quran dari awal sampai akhir. Keterangan-keterangan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Praktek Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Ya, dan menyebarlah sahabat itu ke wilayah barat maupun timur. Karena 114.000 sahabat Nabi. Yang wafat di Madinah cuma 10.000. Yang dikuburkan di Madinah. Selebihnya menyebar ke luas kemana-mana. Ya, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari itu kuburannya ada di Turki. Saya sempat berkunjung di wilayah Sulaimaniyah di Turki, kuburan sahabat Nabi. Saya berkunjung ke Palestina, berapa banyak itu sahabat Nabi di Palestina. Ada Salman Al-Farisi. Ya, kemudian yang ada di Syam, ya, di Syria, Yordania, Lebanon dan sebagainya itu juga sahabat-sahabat Nabi banyak di sana. Ya, Kark itu tempat terbunuhnya Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far At-Tayyar, kemudian Abdullah bin Rawaha, ya, dalam perangan dengan Romawi, itu ada di wilayah Yordania, itu kuburan sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh di situ. Ya, luar biasa. Makanya ilmu mereka menyebar kemana-mana. Apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, dan mereka semua kemudian ada muridnya dan sebagainya. Nah, ilmu ini harus kita gali. Ya, makanya itulah disebut ulama yang betul, alim billah wa alimun bi syariatillah. Nah, yang kedua, ini bersudut ulama. Alimun billah wa laysa bi alimin bi syariatillah. Ada orang-orang yang mendalami tauhidnya,
Sehingga dia kenal Allah, dia tunduk sama Allah, Masya Allah zikirnya, ibadahnya, tapi tidak paham syariat Allah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan digunakan untuk menghantam syariat Allah. Ya, tidak jarang orang-orang seperti ini kerjasama dengan musuh-musuh. Karena dia tidak paham syariat Allah. Justru dia injek-injek syariat Allah itu. Dia nggak paham politik, dia tidak paham sosiologis, dia tidak paham yang mana dikira penampilan orang soleh. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang paling mematahkan bongbongku, yang paling berat bagi umat ini ada dua. Kata beliau, ahli ibadah tapi tidak paham syariat. Ya, sebenarnya dia kategori orang bodoh, tapi tampilannya seperti ulama. Nah, itu akan banyak menyesatkan orang. Dan ada di tengah masyarakat kita orang. Dan yang ketiga, yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, yang merusak umat ini adalah orang yang alim tapi bejat. Dia paham ilmu tapi bejat. Nah, itu jenis yang ketiga. Yang pertama alimun billah wa alimun bi syariatillah, konsisten dia kenal sama Allah dan mengikuti syariat Allah. Yang kedua, kenal sama Allah tapi tidak paham syariat Allah. Nah, ini zigzag dia. Jadi ngawur faktualnya ini. Nah, yang ketiga, alimun bi syariatillah wa laysa bi alimin billah. Paham syariat Allah tapi tidak paham kenal Allah. Ya. Namanya Islamolog. Kajian-kajian Islamnya luar biasa. Ya, sampai ada disertasi doktor yang membolehkan berzina, membolehkan berlaku mesum, naudzubillah min dzalik. Ya, ini rusak. Nah, padahal disertasi doktor teruji secara ilmiah oleh kalangan kampusnya itu. Nah, ini tetapi ini akan menjadi presiden rusak nanti di masyarakat. Nah, orang yang paham tentang jangan mood sendiri, silakan yang membaca. Saya baca Ustadz ya. Silakan. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah dan berteguhlah hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ya, itu penjelasan Allah sendiri ya. Ya, Allah katakan Rabbus samawati wal ardi. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk kita manusia di dalamnya. Namanya tauhid rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu tauhid rububiyah, itu mengandung tiga hal. Dialah sang pencipta, dialah sang pemilik, dialah sang pengatur. Nah, sama seperti kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, yang menciptakan, mengatur dan menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta ini. Nah, makanya kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita paham ini. Ya, tauhid rububiyah yang harus kita yakini, dialah Allah sang pencipta, dialah Allah sang pemilik, dialah Allah sang pengatur. Makanya jangan bikin aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, karena kita ini milik Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Makanya orang tua, bapak ibu kita itu bukan menciptakan kita, mereka hanya melahirkan kita. Kan? Mereka hanya melahirkan kita. Makanya kita bukan pemilik. Orang tua kita bukan pemilik kita. Mereka diamanati untuk mengawal kita, menjaga kita, mendidik kita. Tapi ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, untuk syirik kepada Allah, jangan kamu ikuti kedua orang tuamu. Tetapi tetaplah berlaku baik kepada orang tuamu dalam urusan dunia. Kan? Makanya tidak boleh ada siapapun di dunia ini yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Siapapun dia.
suami kah, orang tua kah, pemimpin kah, bos kah, siapapun dia. Nah, maka kita kedepankan Allah di atas segalanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahum. Fa'budhu, maka ibadahilah Allah itu. Ibadah ini maknanya luas ya. Nah, ibadah mahda wa ibadah baru mahda. Ibadah itu artinya bahwa kita meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita yang berhak untuk kita sembah. Ya, baik ucapan maupun perbuatan kita. Di semua ucapan dan perbuatan kita harus tunduk kepada Allah. Ibadah itu segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, baik ucapan maupun perbuatan. Baik zahir maupun batin. Jadi maknanya seluruh rangkaian kehidupan kita, mulai bangun tidur sampai kembali tidur, harus mengikuti kehendak Allah. Nah, itulah yang Allah katakan dalam surat Dzariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Fa'budhu. Ibadailah Allah itu, jangan yang lainnya. Tunduk hanya kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadah korbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya, makanya disitulah pentingnya kesadaran kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, karena kita yakin hanya Allah lah yang menciptakan kita, memiliki kita dan mengatur kita. Ya. Karena itu wastabir li ibadat, sabar. Dalam beribadah kepada Allah sabar. Ya, sebagai suami sabar menghadapi istrinya. Sebagai istri sabar menghadapi suami. Sebagai orang tua sabar menghadapi anak. Sebagai anak sabar menghadapi orang tua. Sebagai guru sabar menghadapi muridnya. Sebagai murid sabar menghadapi guru. Begitulah. Kita diuji oleh Allah dengan satu sama lain. Wastabir li ibadati. Karena hidup kita ini dalam ujian ya yang akan dinilai oleh Allah, maka kita harus bersabar. Termasuk sabar menghadapi COVID-19 ini kan. Wastabir li ibadati. Karena kita ini sedang beribadah kepada Allah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang apa? Kematian. Ya, makanya sampai kapan kita harus sabar menghadapi ujian? Sampai mati kata Allah. Ya, selama belum meninggal kita akan terus mendapatkan ujian. Nah, itu karena ini barakallahu di sinilah pentingnya kita menyadari kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Sabarlah dalam mencari nafkah, sabarlah dalam mengurus rumah tangga, sabarlah dalam menghadapi segala ujian ini. Subhanallah. Hal ta'lamu lahu samia? Tidakkah kamu sadar bahwa Allah itu memiliki al-asmaul husna? Ya, makanya sekalian Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah. Karena itu faedahnya bahwa kita menerima ketentuan Allah. Ya, menerima penjelasan Allah tentang dirinya tanpa ada keraguan, tanpa ada keberatan, tanpa kemudian membanding-bandingkan segala macam. Ya, sami'na wa ata'na. Itu pertama sikap. Ya, namanya at-tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, tauhid yang didasarkan kepada ilmu dan informasi yang langsung dari Allah. Ya, ini harus yang kita pahami. Semua penjelasan Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran sami'na wa ata'na. Dan ada satu pun yang ditolak. Contohnya, coba lihat surat Al-Hadid ayat yang keempat. Silakan dilihat surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, Allah menjelaskan tentang dirinya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Ya, baca siapa yang baca tuh? Bisa di-unlock sendiri. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jelas dalam ayat itu bahwa Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam waktu 6 masa ya. Kemudian apa? Bersemayam di atas arsy-Nya dan mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi itu. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada langit. Nah ini masalahnya. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Barakallahu. Ini ayat luar biasa. Tapi kemudian dipahami oleh sebagian orang dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Ya, padahal Allah mengatakan dia di atas arsy-Nya, mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Ya, apa yang turun dari langit dan apa naik ke langit. Makanya di sini ada dua ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu ada dua bentuknya. Itu ayat yang tadi kita baca adalah ma'iyah amah. Namanya ma'iyah amah. Silakan dirujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, ma'iyah amah itu kebersamaan Allah secara umum dengan ilmunya. Makanya nanti ayat yang sedang kita bahas, ayat ketiga tadi itu, ya Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Ya, karena itu barakallahu ini namanya ma'iyah amah. Jadi gambarkan ya di mana saya kamu berada, Allah bersamamu. Ya, seperti kita lagi berjalan pas musim purnama, lagi purnama kita jalan tuh. Kan sementara bulan di atas kita itu seperti ngikuti kita terus kan. Kita di bawah itu, kita di bumi tapi bulan itu di atas. Tapi seperti kita lilal matsal a'la, ini sekedar contoh saja. Ya, makanya kebersamaan Allah di situ adalah kebersamaan dengan ilmunya, kata para ulama salafnya. Sehingga karenanya jangan mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, itu nanti bisa salah. Karena itu termasuk pandangan kelompok Jahmiyah. Ya. Nah, yang kedua, ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah, kebersamaan Allah dengan kita secara khusus. Itulah yang ada di dalam akhir surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl silakan dibaca. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl ayat yang terakhir. Ya. Surat An-Nahl ayat yang terakhir. Yang siap. Ayat 128, Ustaz. 128. Ya, 128, betul. Silakan, ada yang baca tuh, udah ditampilkan. Saya bisa baca, Jen? Iya, baca langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Itu Udah kedengeran ya? Kedengeran. Ya, kedengeran Bu. Jadi Allah bersama dengan orang bertakwa. Beda nggak dengan yang tadi itu? Allah bersama kalian di mana kalian berada. Di situ amah, orang mukmin maupun kafir. Allah mengetahui semua. Tapi yang kedua ini, Allah secara khusus mengatakan Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Ini namanya ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kepada khusus itu artinya mendukung, membela, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Itu hanya untuk orang-orang beriman, untuk orang bertakwa saja. Gitu. Makanya ada dua pengertian kebersamaan itu. Ada namanya ma'iyah amma, ada ma'iyah khasah. Ya, ma'iyah amma diberikan kepada semuanya. Seperti sama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk, mukmin maupun kafir. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang bertakwa saja. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu sayang kepada orang yang beriman itu. Makanya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan kepada surga. Surga itu, Allah mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang aku berikan untuk orang-orang yang beriman kepada aku. Ya, Allah menyebutkan surga itu menjadi rahmat bagi Allah ya, untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang, makanya di dalam Imam Ahmad Rasulullah mengatakan, Innallaha a'tad dunya liman habba wa man lam yuhib. Walakin a'tad dina liman ahab. Ya, Allah memberikan kepada orang yang beriman, ya. Allah berikan kepada orang yang dunia, Allah berikan dunia kepada orang yang tidak beriman maupun orang beriman. Dua-duanya dikasih dunia. Orang kafir, mukmin, yang bekerja keras, yang berusaha dikasih sama Allah. Ya. Tetapi agama hanya diberikan kepada orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, "Mayridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan untuk mendalami ilmu agamanya. Ya. Ya, saya bacakan hadis Nabi kepada surga itu. Ya, riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari itu 4.569, riwayat Muslim 2.846. Hadisnya, anti rahmati arhamu biki man asya. Di surga engkaulah rahmatku, ya aku berikan rahmat itu kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, makanya sekalian, itulah rahmat khusus yang akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Ya, nanti surga itu hanya mereka yang dirahmati oleh Allah saja. Itulah Ar-Rahim. Ada rahmat untuk yang umum seluruh. Nah, demikian barakallahu Bapak Ibu sekalian, makanya kedekatan kita kepada Allah itu harus mendasarkan kepada penjelasan Allah sendiri. Dalam tadi Al-Qur'annya at-tauhid al-ilmi al-khabar. Tauhid yang berdasarkan ilmu dan berita langsung dari Allah. Ya. Nah, begitu pula yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pun menjelaskan tentang Allah dalam hadis diskusinya, ya. Dan ana inda dhani abdi bi, aku akan berada pada prasangka baik hambaku. Ya, jelas Nabi banyak sekali dalam diskusi Nabi Sallam ketika Nabi Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Makanya kaidah yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Nu'minu bima ja'alillah ala muradillah." Kaidahnya itu. Kami beriman dengan apa yang datang dari Allah di Al-Qur'an sesuai dengan maunya Allah. Nah, dan kami beriman dengan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maunya Rasulullah. Ya, makanya dalam urusan tentang Allah, ya, jangan ambil pendapat-pendapat orang lagi. Nanti bisa salah. Pendapat orang bisa salah. Ya, makanya kaidah Imam Syafi'i ini paling aman. Kita beriman dengan yang datang dari Allah sesuai maunya Allah. Kita beriman dengan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maunya Rasulullah. Kaidah ini yang akan bikin kita aman di segala bentuk perdebatan, dan tidak jarang sampai kepada penyimpangan. Nah, itu hal yang kita harus kuatkan di dalam diri kita. Itu kaidah. Yang kedua, bahwa kita harus mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, kelemahan, ya, seperti
Allah katakan, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang dapat menyerupai Allah sedikit. Itu menafikan semua sifat atau nama yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah, itu akan dapat mengurangi nilai tauhid kita. Coba dibaca surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah ini sebetulnya dia sumbernya karena kan ini di sel-sel. Ya, silakan. Dia maksudnya ke sel-sel tubuhnya. Jadi dia berarti masuknya sedikit. Asy-Syura surat ke-4. Ya. Ada lanjut, Ustaz. Kamu punya tetesnya. Ya, Ustaz Saiful lanjut. Asy-Syura ayat 11 surat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi laysa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Menafikan segala sesuatu yang dapat menyerupai Allah. Ya, kalau ada orang yang bicara tentang Allah dari pikirannya atau dari pendapatnya, maka kita keberatan. Karena yang tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Laisa kamitsli syai'un, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diterangkan seperti apa itu hakikatnya. Nah, ini kaidah penting untuk supaya tidak kita aman dari segala upaya untuk memaknai yang dilakukan oleh banyak manusia, termasuk metode filsafat itu. Filsafat itu artinya ilmu mencari Tuhan. Nah, yang bersifat metafisik. Dalam kitab Qissatul Iman yang ditulis oleh Mufti Palestina, Mufti Libanon. Itu buku luar biasa yang bisa bahasa Arab, silakan dibaca. Judul kitabnya Qissatul Iman. Di mana para filosof dalam mencari Tuhan itu, ibarat mereka itu berenang di samudra. Ya, ketika mereka menggunakan filsafat itu. Siapa kira-kira bisa selamat berenang di samudra? Walaupun dia jago berenang, ya, napasnya juga akan terbatas. Ya, ilmu Allah itu seperti lautan yang berkali-kali lipat. Kalau itu diganti sebagai cinta untuk mencari ilmu Allah, nggak akan mampu mengikuti. Bukan al-bahru midada li kalimat Rabbi. Karena sudah pada antan kalimat Rabbi. Walau syi'na bimithlihi madada. Dia akan berat Al-Kahfi itu kan. Seluruh lautan itu menjadi cinta untuk mencari ilmu Allah, nggak akan bisa selesai kalaupun didatangkan berkali-kali. Makanya tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Yang bisa kita dapatkan adalah penjelasan dari Allah dan dari Rasulullah saja. Para filosof itu ngarang-ngarang semua. Makanya kesimpulan mereka hanya sampai pada tingkatan Tuhan ada. Tapi siapa Tuhan itu? Kemudian mereka berbeda pendapat. Ya, makanya pentingnya diutusnya para rasul itu untuk menjelaskan tentang Allah dan untuk peribadahannya kepada Allah. Makanya yang pertama tauhid al-ilmi al-qadari, tauhid yang bersifat ilmu dan berita langsung dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah tauhid al-amali al-qadari, tauhid yang bersifat praktek. Yang kita tujukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ya, sikap tegas. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya tunduk kepada Allah. Jangan tunduk kepada hawa nafsu, jangan tunduk kepada aturan-aturan manusia. Yang melanggar Allah, jangan tunduk kepada kehendak-kehendak duniawi dan sebagainya. Itu namanya at-tauhid al-amali. Tauhid yang bersifat praktek. Bahwa hidup kita hanya tertuju untuk Allah. Ya, makanya Allah mengatakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu 'abidun. Coba lihat surat Al-Baqarah 138. Al-Baqarah 138. Akan dibaca. Ya, jangan termasuk Yang siap membaca silakan. Tinggal lihat di layar itu. Ya, pesawatnya apa tidur semua ini? Ya, itu tinggal baca itu. Berbaringan sambil makan-makan minum-minum Jen. Yuk, ada yang bisa baca. Tinggal di unmute sendiri ya, tinggal di unmute sendiri. Saya Jen ya. Iya, ya, langsung nggak usah permisi lagi. Nah, Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ya, maksudnya apa itu? Nah, kalau orang itu sudah tersibghah, tercorai, terwarnai dengan warna Allah, berarti apa itu? Ikuti aturan Allah. Ya, tidak akan keluar perempuan kecuali menutup aurat. Tidak akan keluar lelaki dari rumahnya kecuali dari nafkah. Ya. Tidak ada hubungan laki perempuan kecuali dengan hubungan yang disyariatkan oleh Allah. Tidak akan bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ya, pribadinya, keluarganya, kehidupannya, cara berpikirnya, semua orientasinya itu mengarah ke Allah. Warnailah kehidupanmu dengan warna Allah itu. Warnailah rumah tanggamu, bisnismu, politikmu, semua itu dengan warna Allah. Dan kita semua dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah. Luar biasa itu. Ya, saya baca satu kitab tulis oleh seorang dokter dari Qasim di Saudi Arabia, ya, tentang imanu wal haya, iman dan kehidupan. Ya, dia menjelaskan tentang ayat. Menjelaskan tentang ayat itu. Luar biasa. Bagaimana kemudian warna Allah itu, corak Allah itu mewarnai kehidupan seorang mukmin sehingga dia selalu terhubung dengan Allah, selalu ikuti syariat. Luar biasa. Nah, itulah yang harus kita pahami dalam kita berakidah, dalam kita berislam, sehingga seluruh waktu, tenaga, pikiran, harta, potensi kita, nikmat yang kita dapat, semua kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa nahnu lahu 'abidun. Betul-betul kita hanya beribadah kepada Allah dalam semua. Luar biasa itu. Ya, makanya penjelasan dalam tulisan-tulisan Abdullah Mahmud lebih banyak mengarah ke sana. Ya. Nah, makanya itu perlu diikuti terus itu. Supaya kita memahami arti apa itu sibghatullah. Ya. Nah, barakallahu sehingga setiap orang mukmin itu nggak cukup hanya cari makan supaya bisa selamat dari corona, supaya nanti bisa hidup mewah, orientasinya duniawi. Lihat tuh Steve Jobs itu apa pernyataan dia sebelum tidur, sebelum mati. Apa di semua kekayaannya aku dapatkan semua ini? Aku bisa membahagiakan diriku. Orang tua, jangan kalian didik anak-anak kalian hanya untuk meraih kekayaan. Gagal kalian.
Tidak anak-anak kalian supaya mereka bahagia. Kenalkan mereka itu bahagia. Karena kekayaan tidak akan bisa mengantarkan kebahagiaan. Itu pernyataannya itu. Mati ngenes itu. Sayang dia nggak mengenal Islam itu. Tapi pelajaran penting bagi orang yang mencari kekayaan dalam hidup. Begitulah, nasihat-nasihat banyak sekali, dia bagus sekali. Ya, yang kemudian bisa menjadi pelajaran. Meskipun dia orang kafir. Al-hikmah fadalatul mu'min anna wajada fahuwa haqqu biha. Hikmah itu ilmu itu. Barang hilangnya orang beriman, kata Nabi. Kapan dia mendapatkan? Ambillah itu. Ilmu itu. Subhanallah, pelajaran penting. Makanya orang yang mengenal Allah, berjalan di atas garis Allah, ya, seperti dalam surat Ad-Dariyat ayat 50 kan, fafirru ilallah, inilakum minhu nadhirun mubin. Ya, coba dilihat ya, surat Ad-Dariyat 50, fafirru ilallah. Berlarilah kalian kembali kepada Allah. Silakan menuju ke arah Allah, ya. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Boleh dibaca terjemahnya? Silakan baca. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Subhanallah. Makanya orang kalau sudah gerak hidupnya itu selalu terkait sama Allah, dia nggak mau lepas. Billah wa fillah ma'allah. Lalu itu, ya, dilakukan untuk Allah, di jalan Allah, mengikuti aturan Allah, tidak lepas dari Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan oleh Namrud ke dalam api yang menyala-nyala itu, kemana Nabi Ibrahim? Kepada Allah. Apa yang disampaikan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung kami. Malaikat datang menghampiri Nabi Ibrahim. Aku malaikat yang mampu memadamkan api yang menyala-nyala yang disiapkan untuk membakar kamu. Apakah kamu butuh pertolongan daripada aku itu? Kata Ibrahim, tidak, aku nggak butuh sama kamu, tapi aku butuh. Begitu iman itu. Subhanallah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan hiu ke dalam perutnya, ya, di tengah malam dalam perut ikan dan dalam gelapnya lautan, 3 kegelapan. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, suci Engkau ya Allah. Tunggu aku menjadi orang yang zalim. Ampunkan aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Lepaskan aku ya Allah. Nah, itu makanya jangan lupa itu. Ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit 18 tahun. 18 tahun. Semuanya lari. Habis semuanya. Anaknya habis, hartanya habis. Tinggal istrinya aja yang dampingin dia. Tangannya lari semua. Lepaskannya. Coba kalau kita diuji oleh Allah seperti itu. Oh, berat sekali itu. 18 tahun. Tapi dia hanya mengatakan, Rabbi inni masana dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Engkau maha penyayang, ya Allah. Sayangilah aku. Luar biasa. Itu keimanan yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh para nabi radhiyallahu anhum. Nah, itu kita warisi. Tauhid yang dalam senantiasa terkait. Dia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orangnya sederhana. Ya, kadang beliau tidur di bawah pohon. Satu kali beliau tidur di bawah pohon, kemudian pedangnya itu ditandalkan di pohon, beliau tidur di bawah pohon. Rupanya ada orang kafir yang melihat kesempatan itu, dia akan gunakan untuk membunuh Nabi. Maka dia ambil pedangnya, kemudian dia berdiri di atas Nabi, sambil menghunuskan pedangnya. Kemudian mengatakan, hei Muhammad. Nabi bangun terkejut. Ada orang di atasnya sambil memegang pedang seperti itu. Hei Muhammad.
Kalau saya bunuh kamu, siapa akan membela kamu? Dalam kondisi yang tidak berdaya itu. Nabi mengatakan Allah. Yang mengatakan Allah. Ketika dia mengatakan Allah, orang itu bergetar jiwanya. Dalam kondisi dia bergetar oleh Nabi, dibanting orang itu kakinya, kemudian diambil pedangnya. Nabi jago silat. Ya, jangan jadi orang mukmin, jadi orang Muslim lemah. Nabi itu jago gulat. Banting sama Nabi, ambil pedangnya, kemudian Nabi di atas sambil mengatakan, kalau saya bunuh kamu, siapa yang akan membela kamu? Apa jawaban orang itu? Permaafanmu wahai Muhammad, ampunanmu wahai Muhammad. Lihat orang nggak kenal Allah. Dia nggak nyebut Allah. Pak, Nabi, ampun. Apaan tuh? Beda orang tauhid, tahu nyebut Allah. Tuh Muhammad, contoh itu. Dalam kondisi dia bilang, Allah. Bergetar tuh orang. Jadi sebenarnya untuk menggetarkan dunia ini cukup itu kalimat tauhid. Makanya kata Rasulullah pada awal beliau dakwah di Mekah dan tidak punya banyak pengikut. Kan harus dikatakan lemah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, manusia katakan la ilaha illallah. Kalau kalian mengatakan itu, maka singgasana Parsi dan Romawi akan berada di kaki-kaki kalian. Itu izzah, kemuliaan. Subhanallah. Menggoncang dunia itu. Betul-betul Romawi dan Parsi tunduk patuh di hadapan la ilaha illallah. Subhanallah. Ya kalau kita lihat sejarah luar biasa. Kenapa kita melemah seperti ini? Ya, saya sampai kepin nulis itu antara Wahan dan Wuhan dia. Kalau Wahan itu manusia Muslim itu lemah karena hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati katanya. Itu nanti akan menimpa umat terbesar di akhir zaman. Nah Wahan. Nah ini kena Wahan sama Wuhan. Udah apa lagi kan? Udah kena Wahan sama Wuhan lagi. Naudzubillah min dzalik gitu. Makanya kita umat Islam jangan sampai melemah. Nah, kembalilah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa ini. Nah, kalau saya akan ceritakan tentang perjalanan para pejuang-pejuang Islam dengan berbekal keyakinan kepada Allah itu dahsyat. Dahsyat. Makanya ya udah nggak perlu banyak cerita lah. Kita praktekin aja deh. Ya, pengertian kandungan ayat yang kita bahas ini yaitu pengenalan kita tentang Allah. Nah, untuk supaya ya tadi kaidah 2 tadi jangan lupa itu ya. Meyakini kebenaran yang datang dari Allah itu lewat Allah sendiri dan lewat Rasul. Ya. Yang kedua, sucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala penyerupaan, dari segala pemisalan. Enggak ada yang bisa menyerupai Allah. Itu. Yakin itu. Allah Maha sempurna. Sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna segalanya. Ya Dzul Jalal, dia Maha Agung. Ya Dzul Jamal, dia Maha indah, dan dia kemudian Dzul Kamal, dia Maha sempurna. Semuanya sempurna. Nah itu, yakinin itu. Nah, kalau kita berpegang dengan itu, insya Allah akidah kita selamat. Tadi segala macam perbedaan sekarang ini. Nah, sekarang pertikaian di tengah umat ini luar biasa. Satu ustaz nyalakan ustaz yang lainnya, satu kelompok menyerang kelompok yang lainnya. Padahal bisa jadi dua-duanya salah aja begitu. Dengan menyadari itu. Ayo kita kembali kepada Allah. Kata Allah bilang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Coba kalian kembali berpegang teguh dengan tali Allah. Bukan talinya A, talinya B, talinya C. Ya. Pegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Subhanallah. Kita kembali akan kuat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu.
Kau ingat itu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, tadinya kalian permusuhan satu sama lain antara sesama mereka kaum Khazraj dan Aus dan sebagainya itu. Kemudian mereka disatukan oleh Allah dengan tauhid itu. Sehingga menjadi satu kekuatan sebagai orang-orang beriman. Ya, makanya keimanan ini harus kita kuatkan. Saya nggak setuju kata-kata mengislamkan orang Islam juga. Islam itu nggak perlu diislamkan. Orang Islam itu ditingkatkan dari Muslim menjadi mukmin. Karena kalau mukmin pasti Muslim. Itu ulama sepakat semua itu. Tapi kalau Muslim belum tentu mukmin. Nah, itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat 14. Qalatil a'rabu amanna wa lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab baru mengatakan kami telah beriman. Belum, kata Allah. Kalian baru berislam. Kita ini baru berislam. Sampai betul iman itu masuk ke dada-dada kalian. Kalau sudah masuk iman ke dada-dada kalian, apa yang perlu ditakutkan coba? Dalam kehidupan ini. Jalani hidup ini. Subhanallah. Kalau saya sendiri jadi melihat cara kehidupan yang saya alami, kalau pakai akal nggak nyampe jadi. Pakai akal kita nggak nyampe jadi. Coba itu. Kita hidup dari kehidupan yang betul-betul yang misalnya nol lah itu, dari cengkul lah itu. Bisa keliling dunia ke sana kemari, bisa diundang sama raja, bisa begini, bisa begitu. Dari mana itu Pak itu? Kalau tidak pertolongan Allah SWT. Luar biasa. Kami teman saya orang kaya raya bilang begini, saya ini anaknya orang kaya raya, tapi nggak bisa keliling kemana-mana seperti kamu. Nah itu, karena Allah semua itu kan, luar biasa. Makanya banyaklah berjalan di muka bumi. Ya, kalau kuliah di perguruan tinggi, mentok-mentok S3, mentok-mentok profesor, ya. Tapi coba ini lihat pelajaran dari kehidupan, kuliah dari kehidupan ini, nggak ada habisnya itu. Ya, makanya jangan pernah sombong, jangan pernah membanggakan diri, jangan meremehkan orang. Nah, belajarlah kata wadu'an, kata Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu itu rendah diri, Allah akan angkat derajatnya. Makanya sekalian, makanya jangan pernah kecil hati dalam hidup ini. Bergantunglah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, semua urusan bergantunglah kepada Allah. Ya, makanya akan melahirkan apa? Keamanan. Nah, jadi iman itu akan melahirkan apa? Keamanan. Nah, keamanan akan melahirkan apa? Imunitas. Ya, makanya saya jarang menemukan ahli-ahli pertahanan itu bicara kekuatan pertahanan atas dasar keimanan. Justru yang bicara apa? Zenzo apa gitu? Yang menulis tentang apa? Zenzo itu yang ahli perang. Ya. Apa namanya? Strategi perang orang Cina itu. Zenzo kan? Yang menulis tentang apa namanya? Strategi perang. Seni perang. Nah, orang seperti itu yang ngomong. Coba kita orang beriman. Gimana keimanan itu bisa merubah segalanya? Subhanallah. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, "Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumin, fa ka'annama dunya hizat ilaihi bihadathi." Kalau orang itu sudah beriman, aman dalam rumah tangga, kemudian sehat badannya, ada yang dimakan hari itu saja, seakan dunia milik dia aja. Luar biasa itu. Nah, itu kebutuhan manusia itu ternyata tiga ini. Ya, dia butuh iman supaya aman, dia butuh kesehatan supaya sehat, dia butuh hanya untuk kebutuhan hari itu. Itu dibaca sama Nabi. Coba kita praktikkan sekali aja dalam hidup. Nanti habis Isya, semua harta kita sedekahkan semuanya itu. Ikuti pola Nabi. Nabi itu tidak akan tidur sebelum disedekahkan semua hartanya itu. Subhanallah. Coba kita malam ini coba sekali aja dalam hidup. Ada mangga tuh. Subhanallah. Imannya beda emang. Ya. Makanya barakallahu memang iman melahirkan keajaiban-keajaiban. Nah, kembali kepada ayat yang kita bahas. Barakallahu pengenalan kita kepada Allah itu akan kuat sekali kalau ada 7 hal.
Apa? 7 hal. Nah, saya udah coba sampaikan itu. Saya ingatkan aja itu. Nah, 7 syarat ini. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, maka akan kuat iman kita. Yang pertama itu surat Muhammad ayat 19 itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mina wal minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Kita selesaikan 7 syarat ini supaya biasanya kita sampaikan itu selama 14 jam itu. Ya dibaca silakan tuh tadi tampilkan. Ringkas saja. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Alhamdulillah. Ketahuilah itu maknanya apa? Berilmulah. Makanya tadi kita udah bacakan ayat ke-18 surat Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil. Ya. Makanya jadilah orang berilmu itu. Ilmu apa? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah itu. Yang dipuji bukan pedagang loh. Yang dipuji bukan penguasa. Yang dipuji bukan orang-orang hebat. Yang dipuji oleh Allah siapa? Setelah malaikat siapa? Orang-orang berilmu. Nah orang berilmu inilah yang kemudian akan menghantarkan menjadi 4 kelompok. Ya, orang berilmu ini akan menjadi 4 kelompok. Itu dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini Mbak Sauda mana itu Mbak Sauda? Coba yang perempuan dibaca itu. Suratnya ibu-ibu itu surat An-Nisa. Bapak-bapak itu kadang-kadang suka merana nggak punya surat. Yo, tinggal dibaca. Mbak Sauda. Ini ibu-ibu tuh. Ayat berapa Ustaz? An-Nisa 69. Dia dibaca di layar itu. 49. Nisa surat keempat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya An-Nisa 69. 69. Salah berarti. Iya, udah dibaca. Udah langsung tuh. 69 udah. Ya. Menurut datangnya dari Allah. Di layar nggak besar ininya bacaannya. Nggak kelihatan, Jen. Kacamata. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Maksudnya di mana? Di surga itu. Teman terbaik di surga. 4 kelompok orang berilmu itu. Gak ada yang kelima. Yang berilmu itu hanya 4 kelompok. Tidak ada yang kelima. Silakan pilih mau yang mana. Yang pertama, para nabi itu. Para nabi itulah posisi tertinggi orang berilmu. Kan? Makanya Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ma'asyil anbiya la nuwarrith ma taraknahu sadaqah walakin warithna al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Nabi mengatakan, kami para nabi tidak meninggalkan harta. Harta kami sedekahkan semuanya. Yang kami tinggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, dialah orang beruntung. Tuh. Tadi ahli ilmu bukan filosof. Bukan ahli-ahli yang lain itu. Para nabi itu ahli ilmu. Nah, belajarlah sama ilmunya para nabi itu kan. Kita selama ini suka salah belajar. Ya, belajar ke barat, ke timur. Kadang-kadang kamu orang nggak jelas. Cobalah belajar sama para nabi itu. Dulu kita banyak belajar kepada para filsuf-filsuf itu. Aristoteles, Plato, siapalah itu. Ternyata rongsokan semua. Ini lihat tuh. Para nabi utama itu. Yang kedua, siddiqin. Siapa siddiqin itu? Siddiqin itu orang yang jujur dalam semua keadaan.
jujur hatinya, jujur lisannya, jujur perbuatannya. Sementara banyak orang ya sakit gigi kalau nggak bohong gitu kan. Subhanallah. Sayang, udah di mana? Udah deket nih, padahal masih jauh. Apa itu ya? Bohong coba itu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa harus bohong sih? Kan? Nah itu. Orang jujur itu akan posisinya di bawah Nabi. Kalian lihat Muslim. Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang sedang puasa? Abu Bakar angkat tangan saya, ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sudah berkunjung kepada saudaranya, mengunjungi apa? Orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit. Abu Bakar tanya, mengangkat tangan saya, ya Rasulullah. Mungkin pertanyaannya ini sore atau malam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Maka Abu Bakar angkat tangan saya, Rasulullah. Kemudian keempat, Nabi bertanya lagi, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan saya, Rasulullah. Siapa yang melakukan 4 hal ini? Maka dia masuk kategori siddiqin yang akan masuk surga dari 8 pintu. Subhanallah. Orang berilmu itu, orang siddiqin itu orang berilmu. Makanya dari 114.000 sahabat Nabi yang dapat julukan as-siddiq cuma Abu Bakar as-siddiq. Tapi Allah menyebutkan banyak itu, as-siddiqin itu banyak, bukan satu. Artinya kita juga punya peluang untuk jadi orang seperti itu. Selama ilmu kita itu di bawah Nabi itu, siddiqin itu. Jujurlah dalam semua keadaan. Jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, jadilah orang jujur itu. Kalau enggak berat itu tanggung jawabnya, berat itu apa nanti menghadap Allah itu. Makanya kenapa orang munafik itu dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Karena orang munafik itu orang pendusta, orang pembohong. Makanya oleh Allah akan diletakkan di neraka yang paling rendah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu di neraka paling rendah karena mereka itu pendusta. Kita jangan jadi dusta. Oke, yang kedua, sekalian, yaitu yakin dengan Allah. Yakin dengan ayat-ayat Allah. Surat As-Sajdah 24. Ya, kita akan coba dikit karena waktunya juga bergeser terus. Surat apa? Yakin, tidak ada ragu. Ya, silakan saja. As-Sajdah 24. Baca. Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya 32, surat 32 24 tuh udah dibaca. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Subhanallah, itu harus yakin kita, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kebenaran datang dari Allah, yakin dengan segala yang diberikan sama Allah. Nah, pemimpin harus begitu, sabar dan yakin, itu dua itu sifatnya itu. Jadilah pemimpin seperti itu. Baik, itu hal yang kedua. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kita menerima ya semua ketentuan Allah. Tidak ada sedikit pun penolakan, tidak sedikit keberatan seperti orang-orang musyrik, seperti orang kafir itu. Lihat surat As-Saffat ayat 35-36. Menerima seutuhnya, tidak ada keraguan, tidak ada penolakan tanpa reserve. As-Saffat. As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairi majnun. Surat As-Saffat ayat 35-36. 35-36 ya. Silakan. Silakan dibaca. Siap.
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Itu. Ya, makanya jangan kita bersikap seperti itu. Ya, harus kita terima semuanya. Tidak boleh ada satupun kita tolak. Dari ketetapan Allah, ya baik itu yang kauni maupun yang syar'i. Subhanallah. Makanya iman kepada qada dan qadar itu menjadi bagian yang sangat penting dalam keimanan seorang mukmin. Oke, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, mematuhi secara totalitas. Tunduk patuh ya, kepada ketentuan Allah. Surat Luqman ayat 22. Wa yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Luqman 22. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Allah. Urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 257 itu kan. Ya, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatul wuthqa." Urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Ya, makanya itu sebagai pegangan kita. Ya, tunduk patuh, jangan tawar-menawar dalam urusan agama Allah. Oke, keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 atau ke-5? Yang ke-5. Harus jujur. Jujur kepada Allah. Jujur terhadap syariat Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jujur. Silakan. Ayat berapa, Ustaz? Al-Ankabut 2 dan 3. 2 dan 3. Tuh, Pertama baca. itu, Bu. Surat ke-29. Setelah alif lam mim. Ya, baca. Kenapa sih ada Apa itu? sampai ngamuk gitu? Lagi kerja tuh. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dusta itu lawannya apa? Benar atau apa? Jujur. Ya, orang yang jujur itu akan dihadang oleh orang-orang yang pembohong itu. Ya, makanya pembohong itu sifat tercela, jujur itu sifat mulia. Itu. Yang keenam, ya, yaitu mencintai Allah melebihi segalanya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbil ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Kalau ada suami bilang sama istri, sayang, hidup matiku untuk kamu sayang. Itu apa? Syirik gitu.
Alhamdulillah min dzalik. Love you forever, bohong gitu. Apaan forever? Nanti kalau mati kapan lagi dia? Iya. Jadi harus cinta kepada Allah di atas. Makanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sebelah itu anakmu. Sebelah Nabi Ibrahim. Laksanakan. Allah gantilah dengan apa? Dengan domba itu kan. Jangan gitu. Ibu-ibu bilang sama anaknya, ibu ini hidup mati-mati demi kamu nak. Bohong itu ibu. Kita mati hidup untuk Allah, jangan untuk anakmu. Tapi anakmu persembahkan untuk Allah. Baru benar itu. Subhanallah. Yang terakhir harus ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Surat Az-Zumar ayat yang kedua. Yang ketujuh. Ada 7 syarat supaya iman kita kuat kepada Allah. Ayat berapa, Ustaz? 2, surat Az-Zumar. Ayat 2. Surat ke-39. Iya, ayat 2. Padanya. Dan kita lanjutkan besok. Kita mendapat banyak pencerahan dalam siang ini. Kita tutup sama-sama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.